kajian kitab kita ya, masih seputar tayamum. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang praktek tayamum pada kemarin, maka kita akan belajar kali ini ya tentang pembatal tayamum serta sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Tapi kita pelajari sunnahnya dulu ya. Kita pelajari sunnahnya dulu. Afwan itu tidak ada di dalam lembar ya. Jadi ini sunnahnya ada di dalam kitab ya. Qala berkata ya, Imam Abu Suja dalam kitabnya Matan Abu Suja, wa sunanuhus salasatu asya. Jadi sunnahnya tayamum ada 3 perkara. Ini sunnahnya Pak. Sunnah itu boleh kita kerjakan atau tidak ya. Jadi kalau sunnah itu boleh kita kerjakan atau tidak. Yang pertama ya, sunnahnya dalam tayamum at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca basmalah ya. Jadi setiap pekerjaan itu ya, apapun itu kita baca basmalah Pak ya. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim ya. Perbuatan baik kita lakukan, kita membaca tasmiyah atau baca basmalah. Itu yang pertama ya, sunnah tayamum yang pertama. Sunnah tayamum yang kedua, wa taqdimul yumna ala yusra. Jadi mendahulukan bagian kanan atas bagian yang kiri. Itu sunnah Pak. Yang ketiga, wal muwalatu, yaitu muwalah ya, berturut-turut, tidak ada jeda. Itu berdasarkan kias Pak. Kias itu adalah kemarin kita mempersamakan ya sesuatu karena ada ilatnya. Maka itu namanya hukum kias, hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma, lalu kias. Maka tayamum dikiaskan kepada siapa? Kepada wudu ya. Jadi kiasan alal wudu'i, dikiaskan atas wudu ya, dikiaskan atas wudu ya. Itu adalah sunnah ya yang dikatakan dalam Imam Abu Suja. Nah, ada tambahan wa fi sunanihi aidon, dan bagian dari sunnah juga ya, ditambahkan oleh pengarang kitab Kifayatul Ahya, tahfifut turabi ya, turbal manfudi idza kana kasiran ya. Jadi Pak ya, mengurangi debu ya yang diambil apabila tanahnya banyak. Sekali lagi Pak, yang kita pakai untuk bertayamum bukan tanahnya secara langsung, tapi permukaan paling atas debu ya. Debunya Pak, bukan tanahnya. Maka ya disunahkan kita mengurangi. Jadi jangan sampai muka kita cemong Pak ya. Jangan sampai muka kita cemong karena tanah ya. Bagian atasnya saja Pak, itu juga kita bersihkan lebih dahulu kan. Kemarin kita sudah ajarkan cara bersihkannya dengan begini. Jadi kalau kita ditepuk saja Pak, tepuk ya, cukup, bukan sampai dalam ya, nggak usah tepuk aja. Kemudian kita bisa tiup atau kita begini kan Pak. Nah, karena yang kita pakai adalah debu yang bersih Pak, bukan debu yang kotor. Kita jangan sampai muka kita cemong-cemong ya. Nah, itu maksudnya Pak. Itu sunnahnya seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Selanjutnya sunnah lain menurut pengarang kitab ini, wan yazaa khatimahu fi darbatil ula. Jadi melepas Pak, kita punya cincin. Jadi cincin ini harus dilepas Pak pada tepukan yang pertama. Setelah tepukan yang pertama, setelah kita mengusap apa Pak? Tepukan pertama mengusap, ayo mengusap muka. Nah, kemudian setelah itu kan kita mengusap kedua tangan kan? Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, kan ada 2 hadis, ya. Ada yang mengusap tangan sampai ke sini Pak, sampai mana? Pergelangan tangan. Nah, kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mengusap sampai siku. Itu juga dikiaskan atas wudu. Ya, karena dalil Al-Qur'an adalah mengusap sampai ke siku, gitu. Itu dalil kita dari mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik itu hanya sampai ke pergelangan tangan. Nah, ketika mengusap wajah Pak, setelah mengusap wajah kita pakai cincin kan. Nah, cincin ini harus dilepas Pak. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita cukup menggerak-gerakkan cincin Pak. Tapi kalau tayamum kan nggak bisa. Tayamum bukan air yang bisa masuk ke dalam sela-sela. Oleh sebab itu yang punya cincin harus dilepas ketika tayamum. Dan itu sunnah Pak. Ya, itu sunnah. Ya, di sini saya katakan sunnah. Jadi melepas cincin pada tepukan yang pertama ya. Kemudian
wa an istibadil syahadaini ba'da tayammikal wudu'i wal ghusl. Ya. Jadi membaca 2 kalimat syahadat ya setelah tayamum sebagaimana wudu. Apa bacanya Pak setelah kita wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus kemudian waj'alni min ibadika sholihin. Nah itu Pak bacanya ya. Itu jangan lupa. Itu setelah wudu bahkan tayamum